Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yudi Guntoro, NPM 1901011009. Saya dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu terkait materi fikih munakahat dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Berikut penjelasannya. Kenapa harus menikah? Pernikahan adalah suatu ibadah. Jadi jika kita menikah berarti kita telah melakukan ibadah, dan itu bernilai pahala jika kita melakukannya dengan benar. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Materi yang kedua yaitu konsep peminangan dan kafaah dalam Islam. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Yang selanjutnya yaitu khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat orang yang boleh dipinang, yang pertama yaitu tidak dalam pinangan orang lain. Jadi jika kita ingin meminang, maka lihat dulu dia sudah dipinang orang atau belum. Kalau sudah dipinang orang, maka kita tidak boleh meminangnya. Yang kedua, pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dia melakukan perkawinan. Yang ketiga, perempuan itu tidak dalam masa idah talak raji. Yang keempat, apabila perempuan tersebut dalam masa idah talak bain, maka hendaklah dipinang dengan cara sembunyi-sembunyi. Kafaah. Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafaah adalah yang pertama nasab. Nasab itu yaitu garis keturunan. Yang kedua dianah. Yang ketiga kemerdekaan dirinya. Yang keempat hirfah. Materi yang ketiga yaitu syarat dan rukun pernikahan. Adapun 5 rukun dalam pernikahan, diantaranya yaitu yang pertama suami, yang kedua adanya calon istri ataupun istri, yang ketiga yaitu adanya wali, yang keempat yaitu 2 orang saksi, yang kelima ijab dan qabul. Materi yang keempat yaitu akad nikah dalam Islam. Dalam pernikahan harus ada hal-hal yang wajib kita ketahui menurut Islam, yaitu yang pertama tidak boleh ada pelanggaran agama. Jadi dalam pernikahan tidak boleh kita itu melanggar agama. Pernikahan merupakan sebuah ibadah, maka dalam beribadah tidak boleh ada pelanggaran dosa. Yang kedua yaitu wali. Wali adalah ayah kandungnya. Jadi kalau ayah sudah meninggal, wali boleh dipindahkan ke pamannya ataupun ke saudara-saudara ayahnya. Kalau sudah tidak ada, baru pindah ke saudaranya dia. Kalau dia janda, punya anak, sudah baligh, maka boleh anaknya menjadi walinya. Jadi yang terutama wali itu harus ayahnya sendiri. Nah, jika orang tuanya itu fasik, maka boleh menggunakan wali hakim. Yang ketiga yaitu mahar, atau harta yang diberikan dari si pria untuk calon mempelai perempuan sebagai tanda sahnya pernikahan. Nah, mahar ini harus dalam berbentuk barang yang bernilai. Tidak boleh jika mahar tidak ada nilainya. Yang keempat, saksi. Saksi harus ada 2 orang yang terpercaya dari kaum laki-laki. Boleh dari satu pihak laki-laki dan satu dari pihak perempuan. Tapi boleh dari pihak laki-laki dua-duanya. Boleh juga seseorang yang tidak ada hubungan kerabat seperti teman, tetangga, yang dianggap dituakan dan dipercaya, boleh jadi wali saksi dan harus 2 orang. Yang kelima yaitu diiklankan ataupun mengundang kerabat. Minimal undang orang yang sering interaksi dengan kita, dengan tujuan agar orang-orang tidak mengira bahwa pasangan tersebut berzina. Karena makin banyak orang yang tahu, maka makin tidak ada masalah. Ini merupakan bagian daripada perintah agama. Materi yang selanjutnya yaitu wali dan saksi dalam pernikahan. Dalam pernikahan harus ada wali dan saksi agar pernikahan tersebut sah. Adapun hal-hal yang wajib kita ketahui tentang wali dan saksi, yaitu yang pertama baligh, yang kedua laki-laki,
wali itu haruslah seorang laki-laki, tidak boleh wali itu seorang perempuan. Yang ketiga, merdeka. Wali bukan seorang budak ataupun hamba sahaya. Yang keempat, sama agamanya, yaitu seorang pengantin dan wali harus memiliki agama yang sama. Yang kelima, bisa melihat atau menilai. Jadi seorang wali harus bisa melihat dan menilai siapa yang akan menikahi anaknya, apakah ia laki-laki baik ataupun bukan. Yang keenam, yaitu bukan orang yang fasik yang bisa diterima persaksiannya, karena jika wali tersebut fasik maka kesaksiannya akan hilang. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama, yaitu mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh apabila wali tersebut fasik. Namun ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh. Materi yang selanjutnya yaitu kedudukan dan jenis mahar dalam pernikahan. Mahar merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta, kasih pada seorang istri kepada calon suaminya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula jumlah maksimum dari mahar. Jadi terserah mahar itu mau berapa, tidak ditentukan. Yang penting mahar harus memiliki nilai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Yang ketujuh yaitu materi tentang poligami. Poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang istri. Jadi tidak boleh dalam Islam memiliki istri lebih dari 4. Dalam hukum Islam, poligami dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suaminya dalam rumah tangganya. Pria yang berpoligami haruslah berlaku adil dengan istri-istrinya, bukan hanya istrinya saja, namun kepada anak-anak setiap istrinya pun harus berlaku adil. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yaitu materi tentang fikih munakahat dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.